ORD Exhaust. Kalau Black Press pecinta modifikasi, khususnya performa mesin, kenal dong bengkel khusus sistem knalpot yang satu ini. Start di akhir 1990-an, ORD Exhaust berhasil membuktikan jika knalpot produk lokal Indonesia kompeten, baik di ajang motorsport hingga di mobil daily. Kebukti di bawah komando Bro Adit yang juga seorang pembalap nasional, ORD Exhaust sekarang justru lebih fokus di upgrade performa dan knalpot mobil daily, yang bisa dibilang upgrade performa stage 1, biar tenaga dan suara makin gahar. Halo Black Pulse, gua Adit dari ORD Exhaust. Kali ini gua mau bahas tentang upgrade knalpot untuk mobil-mobil harian atau daily use yang tetap aman dan nyaman digunakan sehari-hari. Kalau fokus untuk mobil balap, iya, tapi sebenarnya fokus kita di mobil harian ya. Jumlah pengguna mobil kan paling banyak di mobil harian, jadi itu sebenarnya market kita. ORD itu punya moto, power melejit, BBM tetap irit. Karena kita setiap produk yang kita buat itu selalu dites dulu ya untuk penggunaan balap. Balap itu kan pemakaiannya ekstrim ya. Kalau itu balap udah lulus, berarti untuk daily dia akan lebih lulus. Jadi rasanya pun akan rasa seperti mobil balap. Penggunaan BBM yang tetap irit. Tapi mobil yang kita gunakan setiap hari itu, wah, berasa kayak mobil balap nih. Dari suara, dari tenaga. Kalau performa dari sisi mesin sendiri, kita misal mobil dari standar nih yang keluar dari dealer. Contohnya kayak Brio deh, itu dari full dari depan sampai belakang pakai ORD itu bisa naik sekitar 15-20%-an. Ya walaupun biasanya lebih dari itu ada. Itu balik lagi ke kondisi mesin juga. Di sini produk kita itu buat ngelancarin pernapasan, ngurangin hambatan-hambatan yang dipasang oleh pabrikan sebenarnya. Jadi yang tadinya dihambat lebih lancar lah flow udara yang lewat dari mesin untuk keluar. Selama kita bikin knalpotnya itu bener sesuai untuk peruntukannya, kinerja mesin lebih enteng lah. Apa aja yang bisa diganti dari sisi knalpotnya? Kalau mobil-mobil dulu kita kenal dengan header ya, contohnya kayak gini nih, ini header, terus ada di bagian tengah itu ada tabung resonator, atau di bagian belakang itu ada muffler, contohnya seperti ini nih muffler. Berkembangnya teknologi sekarang ada namanya bukan header, namanya downpipe. Itu biasanya di mobil-mobil Honda itu downpipe, front pipe, resonator, muffler. Penamaannya aja sih yang berbeda, tapi posisi atau fungsinya tetap sama ya. Jadi downpipe itu sebenarnya gini, downpipe itu sekarang yang keluar dari head mesin itu cuma satu lubang, jadi nggak seperti kayak header. Header bisa dibikin 41, 421. Kalau di downpipe itu cuma satu lubang, tapi kita menyesuaikan flow udara yang dibutuhkan untuk keluar. Kalau header 41 dan 421 gini, untuk daily use 421 karena dia tenaganya mulai ngisi udah dari bawah. Tapi kalau 41 itu buat Black Pulse yang suka ngebut, boleh pakai 41 karena dia ngejar RPM itu lebih cepat. Tapi gue nggak nyaranin untuk ngebut ya. Muffler gini, karena kita udah produksi massal, kita pukul rata, jadi dari cc 1000 sampai 2000 itu kita masih bisa pakai yang 2 in. Tapi nanti akan menyesuaikan dengan center pipe-nya, pipa yang dari depan sampai belakang. Beda mesin, beda cc, ukuran pasti beda. Jadi misalnya nggak bisa, misal 1000 sampai 1500 dipakein untuk yang cc 2500, 3000, karena akan terlalu besar. Kan banyak nih pengguna Yaris atau Jazz, kita ambil contohnya itu aja. Pipa yang digunakan idealnya ukuran 18 sampai 2 in boleh. Karena beda kota kadang pipa ini nggak lengkap. Cari yang 2 in pun lebih gampang atau cari yang 18 pun lebih gampang. Tapi idealnya di angka itu. Jadi untuk konfigurasi pipa, kalau mobil masih standar, kita balikin lagi ke usernya. Mas, pipa gue udah jelek nih. Oh ya, kita rekomendasi untuk ganti. Karena namanya besi itu ada umurnya. Tapi kalau
Mas, gue pengen maksimalin itu, boleh. Harus ganti pipa juga untuk maksimalin tenaga output yang keluar, karena biasanya bawaan dari pabrik itu lebih kecil pipa-pipanya. Jadi biasanya kita naik satu ukuran di atas. Kalau dari sisi suara, dari produk ORD udah punya beberapa tipe dan beberapa suara yang mungkin Black Pulse juga cocok lah ya. Bass kering atau bahasa anak-anak sekarang bass bulat, itu kita udah punya. Balik lagi ke usernya, lebih comfort pakai suara yang mana atau suka suara yang mana. Jadi kita yang ngikutin. Tipsnya, kalau butuh tenaga, nggak butuh suaranya, bisa diganti bagian depannya aja, seperti headernya atau downpipe-nya. Tapi kalau gue tenaganya nggak terlalu butuh, tapi gue butuh suara, boleh diganti bagian belakangnya dan bagian tengahnya, seperti resonator dan mufflernya. Atau gue butuh tenaga dan suara, ya sudah, ganti semua. Untuk manual dan matic tentu saja kita ada perbedaan. Matic itu lebih butuh torsi, jadi dia untuk stop and go, apalagi pengguna-pengguna mobil di Jabodetabek atau Jakarta ini kan banyak macetnya. Jadi kita bikin mobil itu enak. Saat dia berhenti, dia jalan, dia berhenti, dia jalan, itu nggak butuh injek gas dalam-dalam, mobil itu udah jalan. Kalau untuk manual, torsi itu nggak terlalu pengaruh banyak, karena dia dibantu ada namanya kopling. Jadi tenaga itu dilepasnya masih dari injekan kopling, itu masih bisa dibantu. Jadi matic itu lebih butuh torsi, manual butuh sebenarnya, cuma tidak sebesar mobil-mobil matic. Kalau perbedaan dari injeksi dan karburator nih Black Pulse ya. Kalau karburator udah ganti full semuanya, dia harus disesuaikan dengan settingan karbunya. Kayak motor aja kalau habis ganti knalpot pun juga sama. Harus ada settingan pilot jet, main jetnya kan harus disetting. Kalau injeksi, karena injeksi itu sekarang udah pakai komputer, biasanya komputer itu akan menyesuaikan sendiri. Dia akan ngebaca flow udara yang sekarang berubah, atau setelah pergantian knalpot itu biasanya ECU itu udah pada pinter ya, karena dia ada sensor O2 itu untuk ngebaca flow udaranya. Kalau perhitungannya nggak bener pasti boros. Dari kita standar nih, mobil udah enak, tapi setelah ganti knalpot, kok mobil jadi nggak enak ya? Waktu kita produksi nih, misalnya pipanya pun nggak ideal, semuanya pasti bisa bikin boros. Jadi biasanya gini, customer kita setelah presentasi itu mereka kebingungan karena mereka udah dapat input sebelum mereka datang ke sini. Yang sering terjadi itu kesalahan pemilihan pipa. Yang harusnya pipa misalnya maksimal diduain, Om pipanya gue mau pakai 2,5 in aja supaya suaranya, gue seneng suara yang keras. Suara besar itu bukan berarti performa itu akan besar juga. Jadi kalau gue bilang kayak lu pakai knalpot 120, suaranya udah 100, larinya masih 20. Jadi untuk Black Pulse yang belum pernah ganti knalpot sama sekali, pokoknya nyenengin deh ganti knalpot tuh. Positifnya tenaga kita naik. 2, nggak bosen lah, mobil sekarang ada suaranya. Kalau range harga untuk produk ORD itu kita ambil Brio dan Agia. Range harga full set Brio itu sekitar 5 jutaan. Range harga Agia sekitar 4 jutaan. Dan untuk pemasangan full set kurang lebih kalau di workshop kita sekitar 2 jam sampai 3 jam. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai knalpot untuk pemakaian mobil-mobil daily use atau mobil-mobil harian di acara Black Automode ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di Black Experience.